Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ma'asyiral muslimin, yang mudah-mudahan kita bersama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucap alhamdulillah, mengucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya hidup manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah begitu banyak memberikan kenikmatan, memberikan bermacam kesenangan kepada manusia agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya, agar manusia dapat beraktivitas keseharian. Salawat beriring salam mudah-mudahan juga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita selaku umatnya pantas dikatakan sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita adalah sebagai golongan, sebagai umat yang terbaik yang digambarkan dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sahabatku kaum muslimin yang mudah-mudahan kita bersama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu buah ayat yang ingin saya sampaikan pada kultum sore hari ini. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 42, Allah berfirman, wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Al-ayat. Yang artinya, dan janganlah kamu mencampur adukkan yang hak dan batil, dan apalagi sampai menyembunyikan yang hak tersebut, padahal kamu mengetahui bahwasanya hak adalah kebenaran. Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Mari kita telah bersama dalam ayat ini. Allah memerintahkan kepada kita semua untuk tidak mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Perbuatan-perbuatan yang hak itu adalah seperti kejujuran, berbuat keadilan, kita memberi makan kepada fakir miskin, kita memperhatikan anak-anak yatim, kita berbuat adil terhadap rakyat kita sebagai seorang pemimpin, kita memberi nafkah kepada keluarga kita selaku kepala keluarga, dan lain sebagainya. Perbuatan hak adalah perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hakikatnya kita adalah manusia yang dilahirkan sebagai makhluk yang bersih, makhluk yang baik, yang belum tersentuh oleh kemaksiatan, yang belum tersentuh oleh keburukan. Kita bayangkan seorang bayi yang masih baru lahir. Ia tentunya belum tersentuh oleh yang namanya kemaksiatan. Ia belum tersentuh oleh yang namanya perbuatan-perbuatan dosa. Tapi seiring perjalanan, si bayi tersebut bertambah umurnya dan kemudian senantiasa besar dan usianya pun bertambah. Tentunya ada proses hidup yang dilewati oleh bayi tersebut. Ia tentunya akan melewati
banyak cobaan dan ujian. Seperti kita selaku umat manusia yang semakin hari semakin tumbuh, yang semakin bulan-bulan, semakin tahun ke tahun kita tumbuh dan merasakan hidup ini sampai dengan besar. Tentunya kita akan melewati yang namanya bagaimana ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melewati bagaimana cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita selaku manusia adalah pasti pernah berbuat yang namanya salah. Pasti pernah berbuat kemaksiatan, pasti pernah buat yang namanya dosa. Ketika sudah beranjak dewasa. Kemudian apa relevansinya terhadap ayat ini? Bahwa kita tidak boleh dan jangan mencampur adukan yang hak dan yang batil. Adalah bahwa kita tidak bisa terus-menerus berbuat buruk. Kita tidak bisa terus-menerus bermaksiat. Pada hakikatnya manusia itu selalu dekat dengan kebaikan. Manusia itu selalu dekat dengan yang namanya hak. Maka manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diarahkan dan ditunjukkan dengan perintah dalam Al-Qur'an untuk senantiasa berbuat baik. Maka ketika manusia sudah mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, itu adalah suatu hal yang keliru, suatu hal yang fatal, yang sebetulnya manusia itu harus bertaubatan nasuha. Di mana taubatan nasuha ini adalah manusia itu tersadar, kita sebagai manusia itu tersadar bahwasanya kebaikan itu adalah sebagai akhir dari segalanya. Tidak ada perbuatan terbaik selain perbuatan yang hak. Dan kalau seandainya kita campur adukan dengan yang batil, dengan keburukan, dengan bentuk kemaksiatan yang kita perbuat, dengan segala macam kezoliman, maka akan lain ceritanya. Akan lain ceritanya yang padahal kita di akhir nanti akan diarahkan. Kita akan memilih antara surga dan neraka. Tentunya orang-orang yang banyak amal ibadahnya, banyak perbuatan haknya, banyak perbuatan baiknya, itu akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke surga. Dan baik kita yang banyak, yang berat timbangan keburukannya, timbangan kebatilannya, maka Allah akan memasukkan kita ke neraka. Maka itulah hakikat manusia untuk tidak mencampur adukan antara hak dan batil, agar kita berat timbangan amal kebaikannya. Oke, kita pernah berbuat salah, oke, kita pernah berbuat dosa, tapi jangan sampai perbuatan buruk itu menjadi berat, memberatkan timbangan amal kita, memberatkan timbangan untuk nanti kita pertanggungjawabkan di akhirat. Maka marilah kita bersama-sama untuk merenungkan ayat ini, apalagi jika sampai kita tahu bahwasanya kebaikan itu kita sembunyikan, yang padahal kebaikan itu adalah akhir dari segalanya. Kebaikan adalah sebagai bentuk untuk laporan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tenang nanti di akhirat. Perbuatan-perbuatan hak itu harus senantiasa kita perbanyak, harus senantiasa kita perbanyak berbuat sunnah Rasulullah SAW. Maka kesimpulannya pada kultum pada sore hari ini adalah bahwasanya kita semua selaku manusia, janganlah kita mencampur adukan perbuatan yang hak dan batil. Tidak ada yang namanya STMJ, sholat jalan, maksiat jalan, sholat terus, maksiat jalan. Nah, itu keliru. Tidak ada kosakatanya yang namanya kita maling nih, tapi malingnya pakai bismillah, maling, bismillahirrahmanirrahim. Gak ada kosakatanya seperti itu. Kita zina nih, tapi sebelum zina biar zinanya syariah, terus kita ucap bismillahirrahmanirrahim. Itu suatu contoh yang keliru. Itu adalah bentuk mencampur adukan antara hak dan batil, dan itu jangan sampai menjadi ideologi bagi manusia, menjadi suatu pemikiran yang ini adalah pemikiran yang keliru.
Demikian kultum pada sore ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.